Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku ditemenin sama Amanda. Itu Amanda ada di belakang aku dan aku juga di kamarnya dia. Jadi maaf banget kalau misalnya ada suara Amanda. Dan sejujurnya kalau aku nunggu sampai bener-bener anteng atau misalnya lagi Amanda tidur, itu nggak bakalan bisa karena dia tidurnya harus bareng sama aku. Terus tidurnya juga nggak lama. Jadi aku berusaha untuk buat video di sela-sela waktu aku, bahkan pas bareng sama dia. Jadi harap maklum, aku nggak bisa nge-share video sama kayak YouTuber yang lainnya atau influencer yang lainnya benar-benar secara profesional. No, I'm not that person. Karena gue jujur bakalan terbuka, menyampaikan seperti inilah apa adanya. Aku nggak bisa harus rapi, harus teratur, harus bener-bener kayak profesional, nggak bisa. Karena aku sudah berusaha menyempatkan waktu untuk bisa share dan buat video. Jadi kalau memang seperti ini adanya, harap dimaklumin. Cuman poinnya adalah kalian bener-bener bisa mengikutin apa yang aku share. Sekalipun aku bukan orang yang profesional dalam hal ini, gue nggak punya education di bidang PCO atau dalam olahraga, pendidikan di olahraga segala macam, gue nggak punya. Tapi apa yang gue share adalah pengalaman gue dan tentunya informasi yang gue dapat, dan termasuk dari visio gue dan dokter gue di sini juga. So gue benar-benar senang banget kalau bisa kalau gue bisa memotivasi, memberikan contoh yang baik, memberikan rasa percaya kepada kita wanita-wanita di luar sana yang nggak percaya kalau perut yang sudah melahirkan itu bisa rata kembali, bisa bagus kembali, bisa punya body ideal kembali. Mungkin ada beberapa orang yang perutnya itu tidak bisa kembali lagi seperti semula, seperti aku misalnya. Aku nggak bisa lagi punya perut mulus seperti dulu. Ada orang yang sesudah melahirkan itu nggak ada stretch mark sama sekali, tapi gue punya, dan it's okay. Gue nggak bisa balik lagi perutnya semulus dulu, buat gue nggak apa-apa. Tapi yang gue pengen adalah gue punya tubuh yang bisa fit, tubuh yang dengan berat ideal, jadi nggak yang lemak kemana-mana, terus obesitas yang menjadi pemicu penyakit macam-macam gitu. Jadi gue bener-bener di Facebook atau di YouTube gue berusaha untuk nge-share lifestyle atau pola hidup yang sehat yang bisa kita lakukan di bukan jangka waktu yang sebentar atau jangka waktu tertentu, tapi bener-bener jadi pola hidup yang kita lakukan seumur hidup kita. So di video kali ini gue cuma kayak lebih ngobrol atau sharing aja. Jadi gue buat grup itu supaya kita termotivasi dan mengubah cara pikir kita. Gue gak mau kalian yang mendengarkan video ini atau mungkin tertarik untuk melakukan tips diet yang aku share, atau olahraga atau gerakan yang nantinya aku share untuk meratakan perutnya, memperbaiki posisi perut. Nah, kalian melakukan ini atau mengikuti ini cuman karena tujuannya tuh, oh aku mau nurunin berat badan, aku mau perutnya bisa rata lagi, terus kalian ikutin gitu. Bukan, tapi aku mau kita tuh merubah pandangan kita, pola pikir kita untuk bisa hidup sehat dan melakukannya itu benar-benar selamanya gitu. Jadi postingan atau share yang aku informasi yang udah aku share di Facebook aku itu tolong dipahamin, dibaca. Kalau misalnya nggak ngerti, ada pertanyaan, keluhannya seperti apa, kalian boleh tanyakan, aku bakalan ngejawab sebisa aku. Tapi kalau misalnya tujuan kalian datang ke grup aku atau nge-follow aku cuman pengen dapat hasil yang instan, aku bakalan bilang itu nggak mungkin. Semuanya butuh proses, butuh konsisten dari kalian masing-masing. Nggak bisa dapetin tubuh yang bagus kalau pola makannya nggak teratur, belum memperhatikan, belum mengedukasi dirinya tentang makan yang benar itu seperti apa, makanan yang baik itu seperti apa, nutrisi yang tepat yang tubuhku butuhkan itu seperti apa. Nah, ini perlu kalian lakukan, perlu kalian biasakan, merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Contohnya seperti apa? Yang tadinya makanan
manis-manisnya banyak, makanan karbohidratnya, berlemak tidak baiknya banyak, itu coba dirubah pelan-pelan. Nggak perlu kok dipuasain, nggak boleh gorengan, nggak boleh makan yang manis-manis, nggak perlu dipuasain. Kalau misalnya kalian punya kebiasaan yang makan manis-manis setiap hari, coba dikurangin. Jadi hari ini mungkin boleh lah yang manis-manis, yang tadinya 3 donat atau 3 gorengan dalam sehari, hari ini jadi 2 deh. Besok jadi 1, besoknya lagi boleh, besoknya lagi kosongin. Pokoknya kalian punya cara membiasakan diri kalian merubah pola yang jelek ini, kebiasaan yang jelek ini, yang tidak baik buat tubuh kita ini, dirubah pelan-pelan. Gak usah terlalu ekstrim, pelan-pelan aja. Dan ini butuh waktu, butuh konsisten, butuh apa ya, bener-bener ini loh, jangan cuman kayak naik turun moodnya, tapi bener-bener jadi kebiasaan. Ya udah deh, aku mau ngerubah, aku tahu ini jelek, ini buruk buat tubuh aku mau ngerubah pelan-pelan gitu. Dan itu dilakukan bener-bener konsisten, bener-bener berkepanjangan. Nggak cuman, oh aku lagi diet nih, jadi sebulan atau 2 bulan ini aku bakalan strict ke tubuh aku, nggak bakalan makan gula, nggak bakalan yang manis-manis, nggak bakalan ada gorengan. Jangan, karena percuma sebulan 2 bulan dilakukan, habis itu udah balik lagi kayak posisi dulu, yang ada gemuk lagi, yang ada sistem di tubuh kita ini berantakan lagi. Jadi dirubah pola pikirnya. Aku bakalan berulang kali menyampaikan ini. Karena apa? Karena banyak banget dari kita, aku perhatikan di online, dunia diet, olahraga, dan mencapai tubuh ideal, tubuh sehat, body goal, itu mindsetnya nggak dibenerin. Cara makan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari itu nggak dibenerin. Jadi kita rubah dulu mindsetnya kita, caranya kita, kebiasaannya kita dirubah dulu. Oke, aku tahu ini nggak baik, aku mau pelan-pelan rubah. Nah, sampai jadi kebiasaan dan sampai kita ya sudah terbiasa tidak memiliki kebiasaan buruk itu. Contoh, dulu tuh aku kayak setiap hari makan yang manis-manis, kue-kue, terus roti-roti yang manis-manis, cookie, apalagi ya ice cream, pokoknya yang manis-manis kayak gitu. Itu setiap hari ada aja cemilan aku yang manis-manis kayak gitu. Tapi begitu aku pelan-pelan merubah sampai kayak sekarang, aku sampai ke sekarang kalau misalnya di hari biasa ya, hari Senin sampai hari Jumat, aku nggak ada makanan yang manis-manis, biasa aja, nggak ngerasa yang aduh gue pengen banget nih makan, harus makan donat nih, harus makan cupcakes nih, harus makan brownies nih, gue lagi pengen banget makan keripik nih. Enggak, gue biasa aja. Jadi dalam misalnya Senin sampai Minggu, kalau misalnya gue makan clean food atau bener-bener makanan yang nutrisi baik aja, gue bisa, gue nggak ngerasa kayak starving, apa ya starving ya, kayak kelaparan, kayak pengen banget. Enggak, karena apa? Karena sudah gue biasakan. Jadi seharian ini gue mau makan yang sehat-sehat aja lah gitu ya, sayur, buah, terus ada nasi atau roti, kentang atau apapun itu dalam porsi yang sesuai. Ya aku biasa aja. Tiba-tiba seharian atau seminggu ini nggak ada es krim, nggak ada kue yang manis, nggak ada gorengan, biasa aja. Karena sudah aku biasakan, jadi aku nggak merasa kehilangan gitu. Nah, aku pengen kalian punya atau nge-build diri kalian ke arah ini. Bukan kayak mempuasakan atau menyiksa diri. Karena logikanya, gimana kita bisa apa ya, membiasakan diri kita kalau yang tadinya setiap hari makan yang manis-manis, tiba-tiba langsung nggak ada yang manis. Pasti kan tubuh kita ngerasa kehilangan, kok biasa kan aku ada yang manis-manis, kok nggak ada gitu. Jadi merubahnya itu nggak bisa langsung drastis, tapi harus pelan-pelan sampai menjadi kebiasaan. So itu yang benar-benar perlu aku tekankan. Dan berikutnya lagi, apa ya, olahraga itu penting. Jadikan olahraga itu kayak hobi, kesenangan, kebiasaan. Bukan cuman, oh aku mau diet jadi aku mau olahraga. Enggak, kalian bisa melakukan olahraga apa aja. Coba cari tahu macam-macam olahraga, atau olahraga yang menyesuaikan sama sikon kalian. Mungkin nggak bisa ke gym. Kayak aku sekarang sudah semenjak corona, dari Februari sampai sekarang, jadi sudah 6 bulanan 7 bulanan aku nggak ke gym sama sekali.
aku nggak ngikutin kelas sama sekali. Tapi gimana aku tetap bisa nge-build, menjaga posisi tubuh aku? Ya aku tetap olahraga. Olahraga apa yang bisa aku lakukan di rumah, ya aku lakukan. Baik itu Zumba, baik itu cuman ngedance nggak jelas, pokoknya ada gerak. Baik itu cuman sama Amanda, kadang sambil aku gendong sambil gerakan-gerakan kayak squat atau yang lainnya, atau kadang aku lari kalau misalnya ada waktu atau ada yang jagain Amanda, atau misalnya suami aku yang bareng sama Amanda, weekend aku sempetin lari. Ada banyak olahraga, ada banyak opsi buat kita untuk kita ngejadiin olahraga ini jadi hobi dan jadi kebiasaan. Olahraga nggak harus berjam-jam, olahraga nggak harus pergi ke gym, olahraga nggak harus punya guru atau punya trainer. Diri sendiri di rumah pun bisa, dan itu yang gue lakukan. So karena Amanda juga sudah cukup rewel, itu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga kalian yang nonton video ini sampai sejauh ini, aku udah ngomong di apa ya, omongan aku bener-bener diambil positifnya dan dilakukan. Dan semoga dengan aku sharing video ini bisa jadi motivasi buat kalian untuk tetap semangat, tetap punya motivasi untuk bisa hidup sehat. Karena sebelumnya aku udah share juga, kalau kita mau sehat itu kita lakukan dari sekarang. Kebiasaan dari sekarang akan menghasilkan bagaimana nanti kita di hari tua. Apakah punya tubuh yang sehat atau penyakit tua macem-macem yang lainnya, pasti itu ada dampaknya di hari tua kita. Jadi kalau kita rubah dari sekarang kebiasaan yang baik, memperhatikan pola hidup, menjaga pola makan, pasti hasilnya akan kita nikmatin juga, dan itu untuk diri kita gitu. So semoga dengan video ini kalian benar-benar bisa merubah cara pandangnya dengan untuk hidup sehat. Dan itu dulu videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di komentar boleh, atau sharing langsung di grup juga boleh. Kita sama-sama diskusi di sana untuk punya tubuh yang sehat. So, thank you for watching and see you next time.